Kalau kamu pengen maju dalam hidup, maka kamu harus bisa melakukan yang 99% orang lain tidak lakukan. Karena kalau kamu melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh orang lain, maka hasil yang kamu dapatkan juga sama. Di dalam video ini, saya akan membantu membuka pikiran kamu supaya kamu bisa mendorong diri kamu untuk melakukan hal yang berbeda dengan orang lain. Yang pertama, kamu harus menganalisa hidup kamu dulu. Coba kamu renungkan, selama ini kamu ngapain aja dari hari ke hari. Kamu bisa mulai dengan hari ini misalnya, pagi kamu ngapain, siang kamu ngapain, sore kamu ngapain, malam kamu ngapain, kamu coba tuliskan di atas kertas, kemudian kemarinnya lagi, coba kamu tuliskan. Nanti setelah kamu tuliskan, kamu akan dapat gambaran, oh kira-kira dalam 1 minggu, dalam 1 bulan, biasanya tuh kamu ngapain aja. Nah setelah tahu, coba kamu analisa. Orang yang seperti ini aktivitasnya, seperti yang kamu tuliskan tadi, itu kira-kira 10 tahun lagi, 15 tahun lagi akan menjadi apa? Ya, kamu harus ingat bahwa kalau tidak ada koreksi tindakan, maka tidak akan ada koreksi hasil. Kalau tidak ada resiko yang diambil, maka tidak akan ada yang namanya naik level. Jadi kalau misalnya yang kamu tuliskan tadi itu adalah aktivitas yang gitu-gitu aja, tidak mengambil resiko, sama terus tidak ada yang berbeda dengan yang dilakukan dengan kebanyakan orang, maka kemungkinan besar 5 tahun, 10 tahun lagi, ataupun 20 tahun lagi, hidup kamu akan sama seperti sekarang. Ini saya sadar ketika saya bertemu dengan orang-orang yang cukup tua ya, umurnya di 60-70, dan ketika mereka menceritakan tentang salah satu penyesalan mereka itu adalah tidak mencoba untuk mengambil resiko, tidak melakukan hal A, tidak melakukan hal B, yang dimana hidupnya dia tuh dari umur 30, 40, sampai dengan umur 60, umur 70 tuh kurang lebih sama. Ini sesuatu yang kamu harus sadar dari sekarang ya. Semakin muda sadar tentang ini semakin baik, karena semakin bisa dikoreksi. Kemudian selanjutnya kamu harus paham tentang herding behavior. Nah, herding behavior ini saya yakin mungkin kamu juga udah pernah nonton ya di TikTok ataupun di YouTube videonya. Nanti kamu bisa coba Google aja cari. Herding behavior ini artinya sifat ikut-ikutan. Jadi orang itu punya tendensi ikut-ikutan dengan yang dilakukan oleh orang lain secara banyak. Jadi orang lain melakukan A, ya udah dia lakukan A karena dianggap itu adalah normanya, itu adalah cara yang benar. Nah ini sebenarnya sudah pernah dilakukan eksperimen ya berkali-kali, banyak sekali. Kalau kamu lihat video di YouTube juga udah banyak ya. Misalnya ada 4 orang nih di dalam satu ruangan. Mereka menunggu interview. Ini 4 orang sudah disiapkan ya untuk eksperimen ini. Kemudian ada orang baru yang masuk ke dalam ruangan tersebut. Ketika ada bel dipencet, 4 orang itu berdiri. Lalu ketika bel dipencet lagi, 4 orang itu duduk. Itu dilakukan secara berulang-ulang sampai orang baru yang baru join itu, ketika bel dipencet dia berdiri. Bel dipencet lagi dia duduk. Terus ada orang baru lagi masuk, pencet bel, orang yang kelima tadi itu masih berdiri dan duduk mengikuti suara bel. Karena 4 orang yang pertama kayak gitu. Terus dimasukin orang terus di dalam sampai 10 orang, akhirnya semuanya ikut-ikutan. Terus 4 orang yang pertama yang tadinya di set untuk eksperimen ini dikeluarkan dari ruangan tersebut dan belnya itu masih dipencet, orang-orang baru yang masuk ke dalam ruangan tersebut itu semuanya mengikuti gerakannya. Jadi pada saat belnya dipencet dia berdiri, belnya dipencet lagi dia duduk. Nah ini adalah contoh dari herding behavior. Walaupun ini eksperimen terkesannya sangat simpel ya, tapi di dalam hidup kita seringkali kita seperti ini. Dari cara kita berinvestasi, misalnya orang-orang bilang kalau mau investasi itu harus saham bank. Ya jadi kamu cuma invest saham bank. Padahal baru-baru ini kita tahu ya, orang-orang yang invest di saham Konglo itu banyak sekali yang menikmati keuntungan yang berlipat ganda. Jadi kamu harus coba renungkan nih di dalam hal-hal yang kamu lakukan dalam hidup kamu nih, ada yang herding behavior nggak cara berpikir kamu? Misalnya cara manajemen waktu juga sama. Kan ada orang bilang, oh kalau misalnya pengen sukses harus bangun pagi jam 4, terus olahraga baca buku. Siapa yang bilang? Itu cuman melatih disiplin aja. Tapi kalau misalnya dilihat, emangnya orang yang bangunnya jam 4 subuh terus olahraga semuanya sukses? Enggak. Ada juga yang sukses bangunnya jam 12 siang. Saya tahu konglomerat juga begitu ada. Gitu. Jadi kamu harus mendorong diri kamu untuk berpikirnya nih kritis. Dari cara berbisnis juga sama. Orang lain bilang, oke, kalau dalam bisnis ini semuanya harus dikerjakan sendiri. Bisnis itu kuncinya adalah didorong supaya autopilot. Nah, kamu coba berpikir.
Benar nggak ya seperti itu? Ya, apakah ada cara lain yang belum terpikirkan? Atau misalnya cara dapat uang. Ya, kebanyakan dari kita kan berpikir cara untuk dapat uang itu adalah jadi karyawan, kerja, dapat gaji, dan juga berbisnis. Padahal cara dapat uang yang lain itu ada banyak. Ada dari trading, trading saham, trading kripto, kemudian jadi broker. Saya tahu salah satu broker properti yang kaya raya dari salah satu properti yang dia brokerin dia dapat sampai ratusan miliar. Kemudian bisa juga jadi freelancer, ya. Jadi cara dapat duit itu ada banyak. Nggak cuma dua doang, bekerja dan berbisnis. Nah, kamu coba analisa aja dalam hidup kamu. Ketika kamu lagi berpikir tentang sesuatu, ada nggak kamu tendensi mengikuti herding behavior ini? Saya sendiri juga sama. Lebih dari 10 tahun yang lalu, saya ingat di tahun 2012-13, itu ada orang yang ngajak saya untuk invest di Bitcoin. Tapi di saat itu, saya sempat ngomong dengan beberapa orang yang cukup senior lah ya di dalam bidang keuangan. Mereka semua bilang bahwa, oh enggak, kripto itu scam. Ini harus dihindari, kalau misalnya lu masuk nanti uang lu bakal hilang. Bayangkan kalau misalnya di saat itu saya sudah bisa berpikir kritis ya. Saya bisa coba alokasi mungkin 2% dari portfolio saya. Mungkin sekarang portfolio yang saya alokasikan itu akan bertumbuhnya sudah ribuan kali lipat. Akan berbeda, tapi ini saya hanya memberikan sebagai contoh aja. Intinya kita itu memang ada tendensi herding behavior. Jadi kita harus lebih kritis lagi dalam apapun yang kita lakukan. Nah, kemudian di sini intinya adalah ketika kita tahu bahwa kita ini punya herding behavior, kita harus bisa melawan arus. Ini nggak mudah ya. Karena kalau misalnya kita sudah hidup puluhan tahun dengan kebiasaan ikut-ikutan kebanyakan orang, ikut-ikutan orang yang vokal ngomongnya, itu kita tendensinya adalah ngikut. Ya, bukan berpikir kritis dan punya keputusan sendiri. Sekarang kamu harus tanamkan dalam diri kamu bagaimana caranya supaya kamu bisa berpikir kritis. Tanyakan why gitu ya. Tanyakan apakah ada cara lain yang mungkin benar tapi orang lain gak ada yang tahu. Ya, dan hindari selalu mengambil satu kesimpulan di mana kalau banyak orang bilang A itu yang benar. Atau misalnya ada orang yang sangat-sangat vokal yang ngomong A, seakan-akan A itu benar. Jangan samakan kebenaran dengan banyak orang yang bilang dan juga orang yang vokal. Ini saya juga belajar sendiri dalam pengalaman hidup saya ya. Jadi misalnya ada ide bisnis A nih pengen dijalankan. Tiba-tiba ada orang yang vokal dia bilang A ini nggak bagus, bagusnya B. Akhirnya saya hindari bisnis yang A, ternyata bisnis A itu bagus. Sangat menghasilkan. Jadi saya juga sekarang sudah menanamkan di diri saya kalau ada orang yang vokal belum tentu dia punya opini itu adalah opini yang benar. Ya sama seperti ide-ide besar di dunia ya. Kalau kamu tahu yang namanya Airbnb, itu dulu Airbnb di awal-awal pada saat dia jalanin bisnisnya nggak ada yang percaya sama dia. Masa sih orang-orang bisa sewain rumahnya supaya orang lain tinggal di rumahnya? Yang tadinya orang semuanya tinggal di hotel, akhirnya bisa tinggal di rumah sekarang. Kemarin saya pergi ke Jepang, saya tinggal di Airbnb, saya juga merenungkan gitu, gila juga ya di awal-awal pasti banyak orang yang nggak percaya. Dan benar ternyata idenya bagus gitu. Kalau misalnya di saat itu dia nggak coba untuk lawan arus, ya dia kan bertemu dengan banyak investor tuh founder dari Airbnb. Ya mungkin sekarang nggak ada Airbnb. Sama juga seperti Spider-Man ya. Dia idenya itu kan adalah manusia laba-laba. Jadi basisnya laba-laba dan dia adalah seperti Superman. Dan itu pada saat dia bikin idenya di awal si Stanley itu diketawain orang. Orang nggak percaya karena laba-laba itu adalah makhluk yang menjijikan. Orang mau hindari. Ternyata sekarang Spider-Man sebegitu didambakan oleh banyak orang. Jadi kamu harus biasakan diri kamu untuk punya opini yang berbeda dengan banyak orang. Ini saya dalam berbisnis juga sama ya. Kamu kan tahu saya ada bikin bisnis yang namanya Growin, yang dimana ini mengkurasi semua praktisi untuk ngajarin orang ilmu teknis bisnis. Pertama kali saya punya ide itu, orang-orang pada bilang ke saya, ngapain? Udah ada LinkedIn Learning, ngapain? Udah ada masterclass. Tapi saya bilang beda. Ini khusus bisnis. Orang kalau pengen belajar bisnis, pengen semua bidangnya didalemin, yang teknis-teknis yang dia perlu tahu dari pajak, legalitas, digital marketing, bisnis kuliner, atau apapun itu belum ada satu platform yang benar-benar mengkurasi, terus gabungin semuanya jadi satu. Saya bikin dan ternyata benar ya, banyak sekali orang yang terbantukan. Dan akhirnya setelah ini saya bikin Growin, saya dengan mindset yang sama, saya bikin yang selanjutnya yang namanya Winkatsu. Ya aplikasi buat latih otak anak. Dengan pendekatan yang sama, pada saat saya ngomong, orang-orang banyak yang bilang, aduh aplikasi buat latih otak anak udah banyak di luar. Tapi saya bilang belum ada yang khusus buat latih si anak jadi pinter di berbagai bidang dengan terstruktur dan benar-benar orang tua bisa lihat progresnya.
Akhirnya saya bikin dan benar ya kemarin sempat viral ya, naik 30.000 download. Saya langsung buru-buru minta insight dari banyak user ya buat koreksi app-nya karena kita benar-benar baru launch. Tapi intinya sama, saya nggak takut untuk sendiri kalau punya opini. Dan saya harap kamu juga seperti ini. Jadi kalau misalnya ada satu opini, ya kamu harus ingat kalau orang lain menentang opini kamu belum tentu opini kamu salah. Dan kemudian selanjutnya yang ingin saya tekankan ke kamu itu adalah jangan menunda. Waktu kamu nggak banyak. Walaupun kamu bilang sekarang kamu mungkin umur 20, 25, atau 30, sekedip mata nanti kamu tiba-tiba udah umur 40, tiba-tiba udah umur 50. Nanti pas umur 40 pertimbangan kamu udah beda lagi. Kamu akan mikirnya udah lebih banyak lagi, apalagi umur 50. Jadi kalau misalnya ada segala sesuatu yang pengen kamu lakukan, ya kamu pengen merubah hidup kamu, pengen ngambil resiko, kamu jangan tunda. Ya lakukan sekarang. Ya lakukan sekarang tuh benar-benar sekarang ya. Habis nonton video ini misalnya kamu mau bisnis, ya udah belajar bisnis. Ya udah kamu petakan rencana bisnis kamu apa. Ya udah cari tempat buat disewa. Ya udah cari partner. Misalnya kamu pengen coba cari pendapatan tambahan jadi videographer. Ya udah kamu cari itu kerjaan di platform online yang bisa kasih pendapatan tambahan. Langsung lakukan sekarang. Biasakan ini. Kemarin ini saya baru balik dari Jepang ya. Dan tahun lalu saya juga ada pergi ke Jepang. Dan pada saat saya di Jepang kemarin, saya merasa bahwa waktu itu memang benar-benar cuma sekilas saja. Jadi pada saat saya di Jepang tahun lalu dan yang kemarin ini, itu di tengah-tengahnya kan ada waktu 1 tahun. Di waktu 1 tahun itu saya merasa banyak sekali hal yang seharusnya saya bisa lakukan lebih banyak lagi, lebih produktif lagi, dan hasilnya bisa lebih baik lagi dalam 1 tahun. Coba deh nanti kamu kalau misalnya ada waktu coba renungkan aja. Misalnya sekarang tanggal berapa, kamu renungkan terhadap tahun lalu di tanggal yang sama. Terus kamu renungkan di tengah-tengah ini kamu ngapain aja. Misalnya kamu ada ngabisin waktu scroll TikTok gitu ya. Terus ada kamu nonton drama Korea sampai berjam-jam, kamu main game. Atau misalnya kamu ada pergi keluar yang waktunya dihabisin. Atau misalnya ada waktu yang kamu pakai dengan baik, kamu baca buku, kamu belajar. Kamu renungkan dalam setahun itu apa yang bisa dilakukan lebih baik. Makanya sekarang saya sangat menghargai waktu saya sendiri dan kamu juga harus menghargai waktu kamu. Jangan menunda, setiap hari adalah hari yang berharga yang dimana kamu harus berusaha sebaik mungkin. Dan ada satu teknik dari Elon Musk yang saya sangat suka ya, itu adalah teknik menarik goal ke depan. Jadi kalau misalnya kamu punya satu goal yang kamu pikir kamu akan capai dalam 5 tahun, kamu tarik dan kamu set kamu akan capai itu dalam 1 tahun. Kenapa? Ketika kamu set jadi 1 tahun, kamu akan berpikir keras gimana cara untuk mencapainya. Kalaupun itu tidak tercapai, progres kamu akan jauh lebih banyak tertimbang yang tadinya kamu goalnya 5 tahun. Ini saya sudah terapkan di dalam bisnis yang saya jalankan di Growin di Winkatsu dan juga di goal saya secara pribadi. Nah kemudian kamu harus paham bahwa kita semua ini ada tendensi untuk merendahkan kapasitas diri kita. Maksudnya apa? Nih saya kasih cerita dulu ya. Jadi dulu saya pernah disuruh sama satu orang yang dia badannya lumayan fit untuk push up 100 kali. Dia bilang lu pasti bisa push up 100 kali. Terus saya bilang nggak bisa. Saya itu push up cuma bisa 20 kali. Terus saya kasih lihat di depan dia. Setelah 10 kali saya stop. Oh nggak deh 10 kali. Terus dia bilang yaudah istirahat dulu. Setelah istirahat 5 menit dia bilang yaudah push up lagi. Setelah push up lagi sampai 18 saya stop lagi. Saya bilang udah nggak bisa lagi. Dia bilang istirahat dulu. Lakukan lagi. Diulang-ulang seperti itu akhirnya saya sampai ke 100. Jadi saya berhasil push up 100 kali seperti yang dia bilang. Nah ini kan berarti saya underestimate ataupun merendahkan kapasitas diri saya. Yang sebenarnya saya bisa 100 kali push up, tapi saya bilang saya cuma kuat 10 kali. Nah kalau ini mindset saya arahkan ke bidang-bidang yang lain, berarti saya underestimate kapasitas diri saya di banyak bidang. Makanya sejak itu cara saya melakukan segala sesuatu itu sangat berbeda. Jadi kamu coba renungkan aja, mungkin saja yang kamu lakukan selama ini, misalnya kamu adalah konten kreator, kamu bikin konten cuma bisa 2 sehari, kamu ngerasa itu udah maksimal. Mungkin saja kamu bisa bikin 5 sebenarnya, karena kamu underestimate kemampuannya kamu. Atau misalnya kamu seorang freelancer cuma bisa ngambil kerjaan 7 per hari, ternyata kamu bisa 15 sebenarnya, tapi kamu underestimate diri kamu sendiri. Gitu. Jadi ini hal yang sangat penting sekali ya, karena kalau kita pengen maju dalam hidup secara eksponensial, maka kita harus kerjakan segala sesuatunya lebih banyak dalam kurun waktu yang lebih sedikit. Jadi mindsetnya ya, kamu bisa bayangkan diri kamu ini didorong tanpa adanya pelatih. Biasanya kalau misalnya kita fitness, itu kan ada coach yang ngedorong kita ya. Lu pull up, ayo 3 kali lagi, ayo 2 kali lagi.
bayangkan itu ada di dalam diri kamu di semua bidang yang lain. Jadi kamu harus dorong diri kamu sendiri. Memang susahnya ini ya, setiap orang itu kalau misalnya nggak didorong dari luar, susah sekali untuk mendorong dirinya sendiri. Saya kan pernah kasih contoh ya, kalau misalnya saya suruh kamu untuk bangun besok pagi jam 4 subuh untuk olahraga, kamu nggak bakal olahraga. Tapi kalau misalnya bosnya kamu, tempatnya kamu bekerja, suruh kamu, kalau nggak dia nggak akan gaji kamu, dia suruh besok jam 4 subuh olahraga, kamu akan langsung olahraga. Kenapa? Karena kamu disuruh. Gitu. Ini hanya analogi aja ya. Ini kan saya buat analogi supaya gampang untuk dicerna dalam konteks olahraga. Tapi intinya ya kamu harus belajar untuk dorong diri kamu untuk melakukan segala sesuatu. Khususnya tadi ya, untuk supaya mendorong secara kapasitas diri dan juga goalnya itu semuanya ditarik lebih cepat untuk dicapai. Nah, jadi kira-kira ini yang ingin saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini merubah cara berpikirnya kamu dan kamu bisa mendobrak diri untuk tidak melakukan yang dilakukan oleh 99% orang lain yang di luar sana. Ya, jadi kamu bisa melawan arus dan maju dalam hidup. Ingat, perubahan itu terjadi ketika kamu implementasikan. Kalau kamu cuma catat doang, nggak ada gunanya. Kalau kurang jelas, silakan dengar ulang apa yang ada di video ini. Tapi ingat, kamu harus implementasikan. Semoga berguna ya.